Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, jamaah salat subuh masuk al-hidayah dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dilimpahkan nikmat oleh Allah, dilimpahkan karunia dan juga anugerah yang tidak main-main banyaknya. Kalau kita hidup itu tidak akan pernah bisa, jemaah sekalian. Kalau dibandingkan dengan dunia dan seisinya, masih lebih berharga nikmat yang masih melekat pada diri kita. Betapa tidak, jemaah sekalian, Allah memberikan kita nikmat tidak hanya kebaikan duniawi seperti yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman, juga diberikan oleh Allah nikmat kebaikan ukhrawi dan agama. Ini adalah pilihan, bukan tanpa sebab, bukan tanpa hikmah, jemaah sekalian. Oleh karenanya kemuliaan yang Allah berikan kepada kita ini harus kita muliakan juga. Jadi jangan kita anggap biasa, yang lain juga Islam, tidak begitu. Jadi kita muliakan nikmat Islam ini dengan jemaah yang dimuliakan Allah, dengan kesyukuran kita. Kita dijadikan sebagai hamba yang bisa mendapatkan tiket masuk surga, selamat dan neraka, yang kita hargai dengan kita jaga. Nah, menjaga Islam kita itu adalah dengan ilmu. Menjaga Islam kita, jemaah sekalian, adalah dengan ilmu agama atau talabul ilmi. Dan sangat layak bagi kita jemaah dimuliakan Allah untuk menyempatkan diri kita untuk belajar ilmu agama. Dan kita semua akan ditanya tentang waktu kita. Ya, kalau kita banyak waktu, udah bahkan dikasih libur, dikasih waktu luang, jemaah sekalian, ternyata tidak digunakan untuk menuntut ilmu agama, hadir majelis ilmu tidak, kemudian baca juga tidak, mendengarkan YouTube juga enggak, kemudian nanya pun juga tidak, jemaah sekalian. Maka jemaah dimuliakan Allah, orang seperti ini masuk dalam sabda Nabi, jemaah sekalian, ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Siapa saja yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan memberikan dia ilmu dalam agama. Dia akan dikasih ilham oleh Allah dan juga kemauan dan kekuatan untuk ngaji, dan akhirnya bisa ngaji. Setelah tahu ilmu, dia bisa amalkan, dan akhirnya Allah memberikan banyak kebaikan pada dia. Dan berarti mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak Allah kehendaki baik adalah orang yang tidak Allah beri ilmu agama, nggak dikasih kemauan, nggak dikasih ilham, nggak dikasih keinginan untuk ngaji, Pak. Udah akhirnya banyak ilmu agama yang dia tidak ketahui. Siapa yang dimuliakan oleh Allah? Kemudian salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dalam pengikut Nabi yang selalu bersabar, istiqomah di dalam ajarannya sampai ajal menjemput kita masing-masing, sehingga kita semua bersama kaum muslimin masuk dalam surganya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita ikhlaskan sejenak hati kita. Kita akan kembali mempelajari kajian fikih kita yang berkenaan dengan masalah fikih sholat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, seperti kita sudah bahas bahasannya, apakah seseorang yang sholat itu wajib menghindari najis? Maka jawabannya adalah wajib, jemaah sekalian. Jadi semua ulama berpendapat bahwasanya wajib kita menjauhi dari najis atau menghilang. Kalau memang ada najis maka harus dihilangkan najis itu pada tubuh kita, pakaian kita, jemaah sekalian, dan juga tempat sholat kita. Dan di pertemuan terakhir sebelum kita membahas tentang bab siap kemarin, kita sudah bahas bahwasanya ini adalah bentuk kewajiban yang kalau memang masih ada najis tersebut dalam pakaian kita, tubuh kita, atau tempat sholat kita, maka sholatnya tidak sah. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, permasalahan yang berikutnya adalah bagaimana kalau ada orang yang sholat
dia ternyata terkena najis, ya, entah bajunya atau tubuhnya, dan dia tidak mengetahui adanya najis itu, melainkan setelah sholat. Setelah salam dari sholat baru tahu loh ada najis toh, gitu Pak. Ada najis. Pertanyaannya apakah dia harus mengulangi? Nah, masalah ini sebenarnya para ulama beda pendapat. Kalau mau hati-hati ngulangi aja Pak. Ini yang lebih baik. Karena ketika itu kita sholat membawa najis dan hukumnya tidak sah ya Mas sekalian. Tidak boleh kita sholat membawa najis. Ya mudah ya Mas sekalian. Kalau kita mau hati-hati, ngulangi. Jadi mengambil mazhab Syafi'i ya Mas sekalian. Baik kita mengetahuinya setelah selesai sholat, baik masih dalam waktu sholat maupun sudah di luar waktu, pokoknya mutlak. Jadi kalau memang mau mengulangi itu jauh lebih baik. Walaupun di sana ada pendapat yang lain, ya sholatnya sah dan gak harus mengulangi. Ada yang berpendapat begitu Pak. Jadi seperti itu juga. Ada yang berpendapat lagi sholatnya batal dan harus diulangi kalau dia mengetahuinya masih dalam waktunya. Kalau sudah di luar waktu baru tahu, buka baju, udah di luar waktu sholat itu, buka baju ternyata baru tahu, ya karena sudah habis waktunya, ya nggak harus. Itu ada pendapat begitu. Tapi lebih hati-hati jemaah sekalian, ya kita milih pendapat yang berhati-hati, itu ngulangi saja. Nggak lama kalau sholat ya Mas kan, betul nggak? Dan kalau terkena najis kan yang batal cuma sholatnya, adapun wudhunya nggak harus ngulangi, atau tayamumnya nggak harus ngulangi Pak. Karena najis itu tidaklah membatalkan wudhu kita, ya. Najis itu tidaklah membatalkan wudhu kita. Seperti itu ya Mas sekalian. Kemudian yang berikutnya tempat juga harus kita jaga kesuciannya ya Mas sekalian. Ya, tempat juga harus kita jaga kesuciannya. Nah, intinya kita sebagai hamba Allah boleh melakukan sholat dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, mau di rumah maupun di luar rumah, mau dimanapun itu kita alhamdulillah diperbolehkan sholat. Tidak seperti umat dulu Pak. Kalau melakukan ibadah sholat itu harus di tempatnya khusus, nggak boleh di mana, nggak boleh di sembarangan tempat. Dan ini adalah termasuk keunggulan, keistimewaan yang diberikan oleh kepada Nabi dan juga umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keunggulan ini, keistimewaan ini tidak ada pada umat terdahulu. Adapun hadis tentang masalah ini, hadis diantaranya riwayat Imam Muslim dan juga yang lainnya. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin." Saya diberikan keistimewaan mengalahkan para nabi-nabi terdahulu dengan 6 perkara. Jadi ada 6 keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada pada nabi-nabi lain. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam ini adalah Nabi akhir zaman, Nabi yang akan awet ajarannya Pak sampai hari kiamat, sehingga diberikan keutamaan, keistimewaan yang tidak diberikan kepada Nabi yang lain. Di antaranya Pak, salah satunya aja, Waju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidah. Dan bumi dijadikan untukku sebagai tempat bersuci, alat bersuci dan juga tempat sholat, tempat sujud. Artinya umat ini, kata Nabi, seandainya menjumpai waktu sholat dimanapun berada, maka disitulah alat bersucinya, ya wudhu itu, bukan tayamum itu, dan disitu pula tempat sholatnya. Jadi nggak perlu dia repot-repot cari masjid kalau memang khawatir ya habis waktunya karena saking jauhnya. Nah demikian ya Mas sekalian. Nah sehingga kita melihat umat Islam itu sholat di mana aja nggak masalah, sholat di mana aja nggak masalah, dan juga hukumnya sholatnya sah, ya demikian. Ini tapi kalau ulama terdahulu nggak bisa Pak, harus ada tempatnya. Sehingga bisa jadi di zaman mereka itu banyak sekali tempat-tempat ibadah, tujuannya untuk memudahkan, gitu ya. Nah, alhamdulillah umat kita sudah dimudahkan, lebih dimudahkan dibandingkan mereka. Ternyata kita pun banyak masjid. Namun kalau umat Islam yang di negeri-negeri yang jarang masjid, dia sudah sholat dimanapun mereka berada. Ya kalau saudara kita di Eropa Pak, kan banyak tuh pemandangan sholat di pinggir jalan, itu banyak.
Sholat di pinggir jalan sendirian, mereka saja malunya nggak ada, rasa malunya udah nggak ada. Ya karena untuk masalah hal ini buat apa malu? Ya, sebab mereka yang berbuat maksiat itu banyak yang nggak malu. Nah ini kita untuk taat pada Allah saja kenapa malu? Nggak usah malu. Jadi seperti itu sampai dipotoin gitu kan, ya biarin aja, gitu ya. Seperti itu jamaah sekalian. Termasuk jamaah sekalian yang diperbolehkan sholat itu intinya kita boleh di mana aja jamaah sekalian, dimanapun berada, mau di tanah, mau di keramik silakan. Jadi nggak harus dari ini tubuh ini nyentuh nyentuh tanah, nggak harus. Dimanapun jamaah sekalian boleh. Namun ada pengecualian. Ada pengecualian yang kita tidak boleh sholat di situ. Yang pertama jamaah sekalian, kita nggak boleh sholat di kandang onta. Wah, kandang onta jangan, Pak. Karena kandang onta itu adalah bagian dari setan jamaah sekalian. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin. Jadi janganlah kamu sholat di kandangnya onta, karena kandangnya onta termasuk bagian dari setan. Ya, bukan berarti onta itu ya setan, berarti onta itu haram, tidak demikian, Pak. Itu lain lagi itu urusannya gitu ya. Jadi seperti itu, artinya kandang onta itu adalah kandang yang selalu disertai oleh setan, ada setannya di situ. Jadi jangan sholat di situ sehingga kita tidak lalai jemaah sekalian, tidak lalai. Karena kalau tempat yang banyak setan yang membuat kita lalai dari sholat, contohnya pas lagi tidur kita dinina bobokan, susah dimasukkan bangunnya. Jadi intinya seperti itu. Kalau jemaah sekalian yang dibolehkan Allah, intinya karena di situ tempat setan, agar kita tidak lalai maka jangan sholat di situ. Lagi pula kalau ada onta datang kita diinjak mati kita, Pak. Gitu. Kemudian yang kedua yang termasuk pengecualian kita tidak boleh sholat di muka bumi ini adalah di kuburan. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal hammama. Jadi semua bagian permukaan bumi adalah masjid, artinya boleh digunakan buat sholat, kecuali kuburan dan hammam. Hammam itu tempat mandi, kamar mandi. Ya, jadi jangan kita sholat di kuburan. Ya, jangan sholat kita di kuburan. Artinya baik di atas kuburan itu atau menghadap kuburan tidak boleh, Pak. Yang larang Nabi SAW. Kita nggak boleh sholat di kuburan. Dan di dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda riwayat Imam Muslim, la tajlisu 'alal quburi wa la tusallu ilaiha. Jangan kalian duduk di atas kuburan-kuburan dan jangan pula kalian sholat menghadap kuburan. Jadi kalau kita menanti pemakaman, Pak, karena kita ya Allah kita masih muda, Pak. Kita masih tahan berdiri, diberikan pahala yang besar 1 qirat. Jangan kita tambah dosa, Pak. Duduk di kuburan, di nisan itu tidak boleh, Pak. Ya, karena Nabi Allah jangan kalian duduk di atas kuburan. Selesai, Pak. Kalau dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda yang artinya seandainya ada bara api mengenai baju kita sampai nembus ke kulit, baju kita kena bolong tembus ke kulit, itu lebih baik daripada kita duduk di atas kuburan. Jangan ya Mas. Bukan berarti kita takut kuburan, bukan. Kuburan itu banyak aturannya di situ, Pak. Banyak adab-adabnya di kuburan, termasuk tidak boleh kita jemaah sekalian, selain kita tidak boleh sholat di adabnya, kita tidak boleh duduk di atas kuburan, tidak boleh diinjak kuburan, Pak. Jadi kalau kita lewat kuburan itu jangan ya di sebelahnya saja, di sebelahnya. Kecuali kalau memang sulit, Pak, dibedakan. Ya kalau ini mudah dibedakan nggak boleh, Pak. Jangan injak kuburan. Jadi itu tempat peristirahatan, bukan istirahat ya. Jadi tempat atau rumahnya saudara-saudara kita kaum muslimin yang kita muliakan seperti halnya kalau di dunia. Ya demikian ya Mas. Kuburan nggak boleh dilempar di semen,
nggak boleh ditinggikan lebih dari 1 jengkal. Ini kalau aturannya benar-benar ditaati jemaah sekalian. Kuburan-kuburan itu nggak boros seperti kuburan-kuburan yang Cina gitu kan. Itu kita nggak boleh seperti itu. Kalau Cina oke lah. Ini ada kuburan yang memang bikin boros Pak, karena semen itu nggak boleh. Jadi dibangun semen lebih tinggi dari 1 jengkal itu tidak boleh. Yang melarang Nabi SAW. Kalau kita pengen tahu kuburan yang syar'i itu, silakan datang ke Pondok Ranggon. Misalnya jamaah sekalian pernah di sini lihat ya. Pondok Ranggon itu kuburannya ditinggikan, tidak ada semen, ya ditinggikan tidak lebih dari 1 jengkal, kurang lebih gitu ya. Kemudian dikasih rumputan, nggak masalah Pak. Ya dikasih nisan pun boleh. Syukur-syukur nggak ditulis itu, kalau memang boleh nggak ditulis silahkan. Tapi kalau memang harus ditulis ya sudah, apa boleh buat ditulis nggak apa-apa. Udah selesai. Kalau sudah seperti itu ya akan tidak boros tempat di pemakaman ya Mas sekalian. Jadi demikian. Jadi jangan kita duduk di kuburan. Begitu juga jangan menghadap kuburan. Ya. Dan kalau kita sholat di kawasan kuburan, kita akan menghadap kuburan, ini tidak boleh. Kecuali, dan juga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, begitu juga dalam riwayat yang lain, kuburan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Jadi kuburan nabi dijadikan masjid, maksudnya tempat ibadah mereka. Jadi gak heran jamaah sekalian, di tempat ibadah mereka ternyata di situ ada masjid. Nah ternyata umat Islam sekarang niru kan, banyak ya maksud saya, banyak umat Islam niru. Ada masjid tapi di situnya di dalamnya ada kuburan jamaah sekalian. Niru ya Mas kalau Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau di situ ada kuburan, jangan dibangun masjid. Ya. Karena tidak boleh meninggikan masjid, dibangun bangunan, Pak. Ya seperti tadi Pondok Ranggon itu. Emang ada satu kuburan itu dibangun ini? Enggak ada, Pak. Itu yang benar seperti itu. Tapi herannya di negeri-negeri yang memang ya umat Islamnya banyak. Namun ternyata pemahaman tentang masalah hal ini mereka tidak tahu. Dikiranya itu bangunan masjid Pak, ada kubahnya, ada lampu-lampunya. Ternyata dalamnya masjid kuburannya Mas sekali. Dalamnya kuburan. Jadi seperti itu ya Mas sekali. Jadi jangan, nggak boleh. Ya, apa sih yang memperindah kuburan itu apa? Berarti menunjukkan nggak punya ilmu orang itu. Apakah agar mereka di alam sana itu juga ada tenang gitu? Itu kebodohan luar biasa. Karena bisa menenangkan, menyejukkan, ya alam kubur mereka adalah dengan doa kita, Pak. Kiriman doa kita. Kalau mau sedekah diniatkan buat mereka itu, Pak. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin baca Quran dan pahalanya dihadiahkan, menurut mayoritas ulama boleh, silakan. Jadi bukan dengan cara seperti orang-orang yang tidak beriman begitu, Pak. Tidak begitu. Nah kalau di situ sudah ada masjid, Pak, jangan dibikin kuburan. Jangan dibikin kuburan, Pak. Jangan juga dibikin kuburan di area halamannya. Kuburan di di tempat yang memang sudah diwakafkan itu. Jadi jadilah orang yang rendah hati seperti Bung Hatta, ya. Seperti Bung Hatta, beliau tidak mau kuburannya itu masuk di tempat makam pahlawan. Ya kuburan di sini lah, walaupun di keturunan Nabi, kuburlah bersama dengan kaum muslimin yang ada. Gak usah mengistimewakan dirinya sendiri. Saya tolong kuburnya di halaman masjid. Padahal tanahnya bukan tanah dia sendiri yang bukan wakafkan. Seandainya diwakafkan pun itu sudah keluar dari kepemilikan dia, Pak. Kalau sudah dari kepemilikan dia, gak berhak dia mau menentukan, mewasiatkan saya nanti dikubur di halaman masjid ini karena halamannya besar, Pak. Masjid aktif, gak perlu. Jadi kubur di kalangan kaum muslimin seperti biasa lah.
Karena yang membedakan kita jemaah sekalian takwa di sisi Allah, bukan nasab kita, bukan tempat kuburan kita jemaah sekalian. Dan kita juga tidak mendengar kok. Jadi pas dikubur itu Pak nggak mendengar, belum tentu mendengar. Zikir yang ada di masjid itu belum tentu jemaah sekalian. Jadi demikian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya, sebab kalau orang sholat di kuburan, yang terjadi apa? Dia akan menghadap kuburan. Jemaah sekalian seperti itu. Pertanyaannya apakah itu bagian dari syirik? Bukan. Tapi wasilah menuju kesyirikan. Bedakan antara syirik dengan wasilah menuju kesyirikan. Apa bentuk kesyirikannya? Itu nanti akan mengkultuskan kuburan tersebut. Jadi Islam itu jemaah sekalian mengharamkan syirik dan mengharamkan wasilah-wasilah yang menuju kesyirikan. Wasilah yang menuju, wasilah itu apa ya? Perantara menuju kesyirikan itu juga dilarang Pak. Jangan sampai dilakukan. Termasuk diantaranya ini tadi, jangan bikin kuburan di dalam masjid, atau kuburan jangan dijadikan sebagai masjid. Memang perilaku itu bukan syirik, tapi membuat orang nanti menuju kesyirikan jauh-jauh hari diantisipasi. Jadi jangan sampai seseorang demikian. Seperti itu jemaah sekalian ya. Jadi tentang masalah hal ini tidak boleh. Termasuk dalam hadis yang lain nggak boleh kita sholat. Oh iya maaf tadi ya di kuburan jemaah sekalian. Tadi di kuburan ya nggak boleh. Berikutnya adalah yang ketiga adalah di tempat mandi Pak. Jadi tempat mandi kita, di kamar mandi kita jangan sholat. Karena umumnya tempat mandi itu adalah tempat najis gitu ya. Dan juga selain tempat najis, tempat itu adalah tempat yang memang khawatir membuat kita tidak diterima sholatnya. Ya demikian. Ada lagi dalam riwayat yang lain kita tidak boleh sholat di atas Ka'bah, gitu ya. Kalau ada orang petugas yang membersihkan Ka'bah atau apalagi jemaah sekalian mengganti kelambunya Ka'bah, ya apa namanya istilahnya, kiswahnya Ka'bah, selimutnya Ka'bah, dia sholat di situ tidak boleh Pak. Termasuk sholat di tempat sampah juga tidak boleh Pak. Jadi seperti itu. Nah, tentang masalah kuburan jemaah sekalian, tadi kan kita tidak boleh sholat di kuburan. Makanya kalau masjid-masjid yang depannya itu arah kiblatnya langsung kuburan Pak. Ketika orang jamaah begini ada jendela, jamaah begini lihat kuburan Pak, jangan Pak. Jangan sholat di masjid itu, ya, karena kita sholat seperti ngadep kuburan, jangan. Yang saya pernah lihat itu masjid di pemakaman Keraton Solo. Itu masjid kuburan apa? Masjid ya Mas sekalian, masjid di samping kuburan. Ketika melihat itu dan di situ kuburan, kelihatan ya Mas sekalian. Nah ini hendaknya dihindari seperti itu. Jadi kita pokoknya menghindari hal-hal yang menuju kesyirikan, karena ini adalah penyakit dosa yang paling berbahaya yang membuat amal ibadah kita tidak sah dan kita membuat kita membuat nanti kita tidak bisa diampuni oleh Allah. Nah kecuali ya Mas sekalian, ada pengecualian. Diperbolehkan sholat di kuburan kalau kita sholat jenazah, seandainya kita telah belum sempat menyolatinya Pak. Ya berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim diantaranya jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia sallallahu Bukhari dan Muslim bahkan ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pernah bertanya tentang seseorang yang selalu menyapu dan membersihkan masjid, marbotnya Masjid Nabawi. Kemudian para sahabat menjawab, ya karena Nabi biasa melihat, kok ini nggak ada ya, mana gitu. Perhatiannya Nabi itu, diam-diam Nabi itu memperhatikan dan menghafal perilaku tingkah laku pada sahabat. Tiba-tiba mana nggak kelihatan ini. Kemudian para sahabat menjawab, mata ya Rasulullah, sudah wafat wahai Nabi. Kemudian Nabi bersabda, afala adzantumuni, kenapa kalian nggak kasih tahu saya? Kemudian para sahabat menjawab, innahu kadza wa kadza. Ya dia Nabi cuma orang biasa, gitu. Ya makanya ketika meninggal ya kami saja yang mengurus jenazahnya dan tidak usah membangunkan antum wahai Nabi. Ya kalau kita sekarang, ya gak usah Nabi loh, kita orang biasa aja lah yang ngurus mandinya, kafaninya, sholatnya, nguburnya di malam hari Pak. Nguburnya di malam hari. Kemudian
Nah, ya, para sahabat menganggap ya agak meremehkan gitu. Tapi bukan menghina Pak, gitu. Karena menganggap orang biasa, menganggap sebelah mata. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatulluni 'ala qabrihi." Ya sudah, tunjukkan saya kuburannya. Tunjukkan kuburannya. Akhirnya Nabi mendatangi kuburan itu, kemudian sholat di kuburannya. Ya sholat Pak. Ya. Dan kalau orang disolati Nabi Pak, wah insya Allah kuburan itu akan disinari, disejukkan ya Mas, diperluas ya kuburannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh Pak. Jadi jangan heran nanti kalau kita di pemakaman, selesai pemakaman kita pulang kalau ada nyolatin, ternyata di situ ada orang nyolati Pak. Dia menyolati jenazah di situ di kuburannya itu. Maka saya ini gak usah heran karena Nabi kita SAW juga pernah demikian. Nah ini solusi Pak. Bagi orang yang telat sholat, nah dia datang malah ketika memakamkan ya sudah nggak apa-apa. Setelah selesai memakamkan orang-orang pergi ya sudah kita sholat, demikian. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah hal ini ya kita udah selesai alhamdulillah. Sekarang kita akan menginjak syarat sholat yang berikutnya. Syarat sah sholat yang berikutnya itu satrul aurati ma'al qudrah, yaitu menutup aurat apabila mampu. Jadi kalau memang mampu wajib menutup aurat. Ya, para ulama sudah sepakat jemaah sekalian bahwasannya menutup aurat adalah syarat sah sholat. Ya, karena berdasarkan hadis berikut ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 31, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Jadi kenakanlah perhiasan kalian setiap kali mau ke masjid. Artinya tutuplah aurat kalian ketika hendak melakukan sholat di masjid. Karena memang ini untuk menyelisihi kebiasaan orang-orang jahiliyah. Karena orang jahiliyah ketika tawaf di Baitullah, ya di Ka'bah itu ya Mas, karena mereka tawaf dalam kondisi telanjang, nggak mau pakai baju Pak. Akhirnya turunlah ayat ini, kenakanlah pakaian indahmu ketika kalian mau ke masjid. Seperti itu Pak. Jadi kalau kita ke masjid pakai pakaian yang indah, tutup aurat gitu ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "La yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimar." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya orang, salatnya perempuan yang sudah baligh, sudah haid kecuali dengan kerudung. Ya berarti kalau yang belum balik sholat nggak pakai kerudung nggak apa-apa Pak, namanya belum balik. Ya tapi kalau sudah balik, sudah haid, maka sholatnya harus menggunakan kerudung. Ibu-ibu tolong diperhatikan pakaiannya, tolong diperhatikan pakaiannya. Ya seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah. Ya ulang, seluruh tubuh ibu-ibu kaum wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi boleh menampakkan wajah ketika sholat, bahkan jangan ditutup wajahnya. Makruh yang pakai cadar dibuka. Kemudian telapak tangannya saja. Dan hati-hati ketika pas lagi sholat nampak, khususnya ketika takbiratul ihram lagi begini Pak, lengannya nampak, ini tidak boleh. Ya, lengannya nampak tidak boleh. Ya, seperti itu. Telapak kakinya hendaknya juga ditutup ya Mas sekalian. Jadi ditutup. Ya kalau mau keluar rumah itu ngacak dulu gitu supaya tampil cakep gitu ya, tampil indah gitu. Maka kalau untuk mau sholat juga ngacak dulu Bu. Ini rambut saya masih kelihatan apa enggak gitu maksud saya. Jadi rambutnya masih kelihatan apa enggak, dilihat. Dan yang bukan termasuk bagian wajah yang harus ditutupi saat sholat adalah bawahnya dagu. Mana Pak? Bawahnya dagu sih. Nah sekarang kerudung-kerudung tuh banyak gak benar. Jadi kalau tidak menutup bawah dagu itu berarti dia sudah membuka aurat. Sholatnya khawatir gak sah, walaupun sedikit yang kelihatan. Jadi bawah dagu itu juga harus ditutup. Mohon diingat ibu-ibu, bawah dagu ditutup.
Kalau ibu-ibu nggak punya, beli kerudung yang menutup bawah dagu. Dagu bawah ini itu bukan aurat, bukan bagian dari wajah. Wajah itu bagiannya akhirnya itu adalah di sini nih. Dagu ini tulang dagu. Tapi bawah dagu itu bukan aurat. Biasanya kalau ini kan sampai sini doang ibu-ibu, bawah dagunya kebuka. Di luar sholat kebuka, di dalam sholat kebuka. Nah, ini hati-hati. Inilah pentingnya kita ngaji, mengoreksi ya mas sekalian. Kita semua punya keluarga di rumah, punya istri dan anak, bapak ibu ya. Mohon diingatkan di rumah bahwa dagu itu ditutup. Kalau memang khawatir, jamaah sekalian, ibu-ibu ya, khususnya ibu, ada kan ibu-ibu dalam bu, ada nggak bu di bawah bu? Insya Allah deh. Nah kalau memang khawatir kebuka, ya, khawatir kebuka jamaah sekalian, maka beli saja kerudung yang menutupi dagu, menutupi bawah dagu. Itu ada kok di internet, murah kok. Nah, kebetulan bisa cek out belanja. Bu tulis bu di internet, jual kerudung menutupi dada, menutupi bawah dagu. Ada itu kerudungnya, beda pokoknya kerudungnya dari yang lain deh. Jadi ada yang menutupi di sininya. Loh benar itu pak? Itu bukan berarti dia berlebihan. Ekstrim amat sih pakai ditutup begitu. Ya memang begitu aslinya pak. Atau ibu coba cari gambar di internet, kerudung menutupi bawah dagu. Bukan dagu ya, bawah dagu. Kerudung menutupi bawah dagu. Nah kalau di situ ada yang jual, beli bu. Pakai buat sholat dan di luar sholat. Kalau memang kerudung yang sekarang nggak ada, banyak yang tidak ada yang menutupi bawah dagu, lumayan tuh bagi yang punya otak bisnis bisa bikin kerudung yang ada bawah dagunya. Seperti itu bu ya. Ngomong bisnis lagi. Nah tentang masalah menutup aurat di dalam sholat itu hak Allah jemaah sekalian. Hak Allah. Ya walaupun kita sholat di rumah, ibu sholat di rumah, ya kita sholat di rumah ya mas sekalian, dikunci pintunya, dimatiin lampunya gelap, tetap harus tutup aurat karena itu hak Allah. Jadi nggak boleh kita sholat, ibu-ibu di rumah nggak ada yang lihat, roh-rohnya ditutup, lampu dimatiin, bahkan listrik dijelekin gitu ya, contohnya. Nah kemudian kita sholat buka aurat tidak boleh. Nah kalau menutup aurat di luar sholat itu karena hakun nazar, karena adanya orang yang melihat, sehingga ketika tidak ada yang melihat maka boleh dibuka itu kalau di luar sholat. Menutupnya ketika di luar sholat, menutupnya ketika di luar rumah saja. Ketika masuk rumah buka nggak masalah. Seperti itu ya, karena ada pandangan itu. Tapi jamaah sekalian, kalau masalah sholat mau dipandang nggak dipandang, ya perlu diketahui ini adalah haknya Allah, harus ditutup. Ya harus ditutup jamaah sekalian. Jadi seperti itu. Dan juga menutup aurat saat berdiri di hadapan Allah, ini adalah termasuk bentuk mengagungkan Allah. Kan gak layak seorang mengagungkan Allah kemudian dia pakai tidak menutup aurat dan masalah telanjang begitu. Justru orang-orang jahiliyah itu orang-orang tidak mengagungkan Allah. Walaupun mereka ada argumen pak, kami tidak mau menghadap Allah dengan menggunakan pakaian yang kami dapatkan dari hal yang tidak jelas, tidak halal, tidak halal. Ya ternyata orang jahiliyah tahu halal juga, terkadang pak, tahu halal haram juga. Sehingga ketika menghadap Allah nggak mau sholat, nggak mau ibadah tawaf dengan memakai baju yang mereka gunakan untuk, ya mereka gunakan dari dan dihasilkan dari yang haram, tidak mau. Nah seperti itu. Orang jahiliyah begitu pak. Orang Islam harus lebih dari itu ya sekalian. Nah para ulama sudah sepakat seperti yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Ya para ulama sepakat berijma bahwasanya sholatnya orang yang telanjang dalam keadaan dia mampu menutup jemaah sekalian, menutup aurat, maka sholatnya batal, tidak sah. Makna sholat batal itu
adalah sholatnya belum sesuai perintah dan belum menggugurkan kewajiban dan belum melepas tanggung jawab, berarti harus ngulang ya maksudnya. Yang batal sholatnya tapi wudhunya tidak batal, ya seperti itu aja maksudnya. Jadi hendaknya kita memperhatikan betul masalah pakaian ini. Gak hanya suci Pak, tapi menutup aurat. Gak hanya suci tapi menutup aurat. Nah kemudian pertanyaannya, yang wajib ditutupi mana jemaah sekalian? Ya kalau perempuan gampang aja, seluruh tubuhnya aja, seluruh tubuhnya ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Ingat wajah bukan bawah dagu, karena bawah dagu itu bukan bagian dari wajah yang harus ditutupi. Kemudian sampai telapak kaki, ya sampai telapak kaki ditutup, itu lebih baik. Ya. Kemudian ketika takbiratul ihram, ketika takbir angkat tangan itu hati-hati terlihat lengannya itu ya. Nah kalau laki-laki gimana? Batasan laki-laki, aurat laki-laki jemaah sekalian itu kata Nabi SAW, ma baina surrati wal rukbati auratun. Jadi bagian tubuh antara pusar dan lutut adalah aurat. Jadi aurat laki-laki itu. Jadi area antara pusar dan juga lutut adalah aurat. Syukur-syukur pusarnya ditutup sekalian. Soalnya kalau pusar dibuka tuh rawan juga nanti bawahnya pusar itu sedikit saja bisa kelihatan. Ya kalau bergerak-gerak itu kan kelihatan Pak. Ya, lutut pun demikian. Misalnya kalau ada yang bolong Pak, ini biasa anak sekolah yang biasa kami perhatikan. Wah, karena banyak tingkah Pak. Anak sekolah itu bolong-bolong itu celananya Pak. Anak kita kalau bolong celananya itu mohon dilihat Pak. Terserah antum tambal kayak gitu, atau antum beli yang baru gitu. Atau pakai cara instan itu pakai kayak kita muda dulu kan, dikasih apa? Ini plaster ya mana? Yang penting ketutup itu pasti. Yang penting ketutup. Atau solusinya kalau pakai misalnya gini Pak, namanya aurat itu tidak boleh nampak di luar sholat dan di dalam sholat. Anak kita kelihatan pahanya, walaupun laki-laki jangan Pak, tutupi itu. Ya dengan cara ditambal kayak atau dibeliin yang baru atau yang lainnya. Atau sholat pakai celana seragam, tapi ditambah sarung atasnya gitu. Ya terserah, pokoknya harus ditutup Pak. Ini masalah pakaian, ya karena Allah sudah ngasih kita nikmat rezeki halal, pekerjaan yang mudah di saat orang lain susah cari kerjaan. Itu buat buat ibadah. Nah di antara bentuk ibadah adalah satrul aurat, menutup aurat. Kok begitu saja susah? Begitu saja susah gitu ya. Ya demikian. Tapi untuk laki-laki jamaah sekalian, walaupun auratnya adalah area antara pusar dan lutut, tetap ketika lagi sholat itu harus dadanya itu tertutup. Dadanya harus tertutup. Ya jemaah sekalian, dalam keadaan dua pundaknya itu terkena kain. Karena dalam suatu hadis riwayat, ya sahabat Nabi itu berkata, nahara Rasulullah SAW an yusalli ar-rajulu fi thawbin wahidin laisa 'ala 'atiqihi minhu syai'un. Jadi Nabi melarang seorang laki-laki sholat dengan menggunakan satu pakaian, satu kain. Sholat dengan satu kain nggak boleh dalam keadaan di pundaknya itu tidak ada kain sama sekali. Jadi dua kain itu harus ada, kain itu harus ada di dua pundaknya itu. Jadi boleh sholat dengan menggunakan sarung doang Pak. Sarung doang satu kain itu boleh. Yang penting kedua pundak ini harus tertutup. Gimana caranya Pak? Kalau saya dulu pernah praktek. Jadi ada sarung dimasukin Pak. Ujungnya di ini ikatnya di sini. Ikatnya di sini. Nah bawahnya masih di bawah lutut, sah sholatnya. Jadi bagian bawahnya sarung masih di bawah lutut, jadi sholatnya masih sah. Seperti itu ya. Nah, sampai jam berapa Pak?
Kita tanya jawab aja. Nah kalau memang pas lagi sholat terbuka auratnya, jamaah sekalian, ya, maka segera ditutup. Jadi segera ditutup saat itu juga. Jadi kalau kelamaan terbuka itu bisa membuat sholat kita tidak sah, jamaah sekalian. Ingat itu menurut mayoritas ulama. Lagi sholat terbuka auratnya, maka segera ditutup. Nah aurat yang nampak, jamaah sekalian, aurat yang nampak dan itu tidak ditutup-tutup itu membuat sholat kita tidak sah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Barangkali ada yang mau ditanya, silakan Bapak Ibu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi banyak juga ada berapa yang dilarang sholat di makam atau di tempat di apa gitu kan? Ya Pak. Nah itukah apakah itu termasuk sholat sunat juga gitu kan? Seperti wajib atau sunat ya? Sholat di mana yang dilarang? Yang dilarang di makam. Oh di makam. Ada makam gitu. Nah, seperti kita di makam Nabi Muhammad SAW kan di Nabawi. Nah itu kan kita seperti kita mau masuk rudol itu kan kita antri sampai itu. Nah itu kita berebut sampai di depan makam Nabi Muhammad itu kan. Nah itu kita sampai antri, banyak juga saya banyak sholat sunat. Itu pakai termasuk ini nggak Pak? Kita Ya, baik. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi kalau apa tadinya kita sholat di makam Nabi SAW itu boleh apa enggak? Apakah termasuk sholat sunnah juga dilarang? Pokoknya semua sholat dilarang di kuburan. Saya ulang, semua sholat dilarang di kuburan. Nggak ada yang bedanya antara sholat wajib maupun sholat sunnah. Pengecualian tadi cuma sholat apa? Sholat jenazah Pak. Karena sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujudnya. Ya tidak ada ruku dan sujudnya sehingga ya kecurigaan atau indikasi akan mengkultuskan penghuni kuburan tidak ada. Dalam sholat jenazah justru maknanya adalah untuk bisa memberikan faedah dan manfaat serta syafaat bagi orang yang dikubur itu. Itu yang pertama ya Pak sekalian. Nah kalau di makam Nabi SAW gimana? Coba sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Yang kita lakukan ketika menziarahi makam Nabi adalah yang mengucapkan salam saja Pak. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja Pak. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidah waladi Adam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu aja udah selesai Pak. Hanya untuk ucapin salam doang. Dan Nabi kita SAW akan menjawab semua salam umatnya yang mengucapkan salam ke beliau dengan cara yang Allah kehendaki ini. Nah, kalau kita ingin berdoa maka berdoanya tidak menghadap ke makam, tapi berdoanya menghadap kiblat. Jadi belakangi makam Nabi, nggak apa-apa. Jadi itu sampai seperti itu dikatakan oleh para ulama. Jadi kalau kita mau doa tidak ke makam Nabi tapi ke arah kiblat. Ya dengan cara kita membelakangi makam Nabi kemudian ke kiblat seperti itu Pak. Begitu juga kalau kita ingin mendoakan Abu Bakar gitu ya. Boleh apa tapi ke arah kiblat. Nah, adapun yang dilakukan di sekitar makam dia sholat, ya karena memang itu kan bagian dari masjid. Nah, makam dengan masjid itu hal yang berbeda Pak. Itu tempat yang berbeda. Makanya makam Nabi SAW itu ditembok dengan 3 tembok Pak. Tuh, dengan 3 tembok di dalamnya itu. Jadi tujuannya supaya orang yang seakan-akan menghadap makam Nabi sholatnya itu tidak menghadap makam Nabi, karena itu sudah beda tempat. Itu memang dilakukan oleh pemimpin kekhalifahan yang membuat makam Nabi itu jadi termasuk bangunan satu atap dengan Masjid Nabawi. Tapi sebenarnya aslinya dulu makam Nabi bukanlah masjid, itu asalnya Pak. Saya ulang, makam Nabi bukanlah masjid, bukan. Ya, jadi tidak bisa disamakan ya Pak. Jadi menyamakan itu masjidnya Nabi juga di dalam masjid, loh beda Pak. Jadi nggak tahu sejarahnya kalau itu atau gimana, lupa cuma. Ya, tidak benar seperti itu.
Sehingga sekarang ini kalau orang sholat di seakan-akan menghadap kuburan Nabi, tapi sebenarnya dia tetap menghadap ke kiblat. Karena antara masjid itu dengan kuburan itu ada tiga tembok yang menghalanginya, sehingga khususnya bagian yang menghadap, misalnya di makam Nabi ini di depan, ini orang sholat di sini, kiblat ini, berziarah dari sini, Pak. Nah, jadi kalau orang begini sholat itu tidak dikatakan sholat menghadap makam Nabi, tidak, tapi ke kiblat. Karena itu sudah dihalangi dengan tiga. Ya, jadi seperti itu, Pak. Makanya kuburan-kuburan yang ada di halaman masjid sekarang, hendaknya itu dibikin tiga tembok. Jadi harusnya dibedain lah, gitu. Contohnya, jadi hendaknya dibikin tembok, terus ada jalan, ada tembok, makam juga. Sehingga ketika ada orang yang menghadap seakan-akan menghadap makam, tapi tetap menghadap ke kiblat, bukan ke makam. Tapi kalau cuma jamaah sekalian, ada tuh sebagian masjid yang ternyata makamnya itu di halaman, masjid. Nah, walaupun masjid itu di makam tersebut di tembok, nah, sekali lagi kan nggak boleh makam itu di tembok, Pak. Ditambahin lampu lagi, itu dilarang, Pak. Kalau mau tahu. Tapi sekarang makamnya Habaib itu di tembok dikasih lampu, Pak. Itu tidak boleh. Gitu. Dikasih suruj itu penerangan itu tidak boleh. Jadi kalau mau ya dipisah gitu ya Mas sekalian. Dikasih tembok, gitu. Habis itu buat jalan, kemudian baru makam, gitu. Nah makamnya nggak usah pakai tembok. Jadi demikian. Wallahu a'lam. Seperti itu, Pak. Ya, bahkan banyak orang yang mau dekat-dekat sekali kan makam untuk sampai berebutan gitu. Waktu saya lihat. Buat apa tuh? Ya untuk sholat sunat itu sampai di Nabawi. Ya kan kita antri dulu. Bukan sholat sunat tuh, Pak. Mereka hanya untuk mengucapkan salam antrinya itu. Di Raudhah maksudnya, Pak. Iya, di Raudhah. Oh, di Raudhah beda. Raudhah itu kan bagian dari Masjid Nabawi. Itu di Raudhah, bukan di makam untuk melalui Nabi. Walaupun sebelahnya Raudhah adalah makam Nabi, tapi ini sholat sunnah itu beda. Itu bukan sholat di kuburan. Gitu, Pak. Jelas, Pak? Iya, baik. Ada lagi, Pak? Jelas mana? Ya, mau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyambung yang tadi ya, mengenai masjid dan pemakaman ya. Kalau di kampung saya itu dan mungkin hampir sebagian besar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah mungkin sebagian itu masjid dan pemakaman itu biasanya memang istilahnya gandeng. Masjid dan makam gandeng. Gandeng dalam arti bukan makamannya ada di dalam masjid, bukan gitu ya. Jadi masjid ada kiblat, depannya itu ada pemakaman. Nah, pemakaman itu isinya bukan cuma satu makam, tapi biasanya terah. Jadi Pak Kiai yang dulu berjihad membangun masjid, bangun kampung, baru diikuti keturunannya dan warga kampung, dimakamkannya di situ. Pak Kiai dengan jamaahnya, dengan masyarakatnya dimakamkan di situ. Iya. Jamaah yang lain warga situ juga makamnya di situ. Iya. Oh, gitu. Iya. Terus ada juga yang terah khusus keluarga tertentu, ada juga yang umum. Jadi seperti kakek dari ibu dan bapak saya kan juga begitu. Nah, tetapi tidak di dalam komplek, tidak di dalam bangunan masjid begitu. Nah itu kemudian saya meyakini sih sebenarnya tidak ada kultus ya. Saya meyakini saja gitu. Karena menyembah makam itu juga saya meyakini bukan. Cuma karena dulu mungkin entah kepentingan syiar atau apa di sebagian besar Jawa itu pemakaman dan masjid itu begitu, Ustaz. yeah. Lalu yang kedua mengenai pemakaman di kuburan. Pemakaman di kuburan. Masjid atau musola di kuburan. Itu saya agak sedikit mohon diluruskan kalau saya salah. Pemahaman saya lebih ke manfaat mudarat.
Maksudnya begini, saya melihat di banyak komplek pemakaman, bahkan pemakaman yang muslim, sekalipun kapling muslim itu juga ada masjid atau musola. Mungkin menyediakan untuk sholat jenazah yang mau dilakukan di sana, atau orang yang misalnya kita takziah, kita takziah, tapi waktu sholat wajibnya sudah mepet, jadi dilakukan di situ. Dan saya meyakini orang-orang yang berusaha sholat tepat waktu karena mengejar tepat waktu itu juga bukan orang yang pengen nyembah kuburan juga, gitu Ustaz. Mohon pandangannya. Jadi gini ya Mas sekalian, tentang fenomena kuburan-kuburan berada di depannya masjid, orang sholat kiblatnya arah di depan masjid, kuburan gitu. Hingga apa juga kalau memang ada tembok masjid, kemudian ada jalan, kemudian depannya itu makam, silakan saja. Jadi antara masjid, tembok masjid itu depan itu dipisah dengan jalan. Jadi antara masjid dengan makam itu ada jalan, itu nggak masalah. Itu bukan berarti menghadap ke kuburan, dan tidak. Ya seperti itu Pak. Tapi kalau yang dikhawatirkan nih, di depan pas itu Pak, di depan pas itu kuburan inilah yang jadi perdebatan para ulama itu ya. Yang jadi perselisihan pendapat di kalangan ulama, ya memang hati-hati kita jangan sholat di situ. Kecuali kalau memang sudah dipisahin dengan jalan gitu. Itu yang pertama Pak. Adapun masalah kiainya gitu ya, kiai namanya kan manusia Pak, diluruskan pasti. Jadi ucapan perbuatan kiai selain Nabi SAW, bahkan keturunan Nabi sekalipun itu harus ditimbang dengan kakeknya, dengan sunnah dari kakeknya Nabi kita SAW itu. Jadi apakah itu sesuai atau tidak? Jadi kebanyakan orang yang melakukan itu tidak menjadi bukti pembenaran. Dan di zaman Imam Syafi'i di Mekah itu, Imam Syafi'i ngomong, saya menjumpai para penguasa yang ada di Mekah itu membongkar kuburan-kuburan yang ada di dalam masjid. Dibongkar Pak, dibongkar. Ya mungkin nanti nggak tahu kapan itu. Bisa jadi itu mungkin diwujudkan tuh di negeri kita itu. Jadi itu adalah hal yang lumrah di zaman salaf dulu. Itu membongkar kuburan karena memang tidak sesuai. Ini nggak masalah, bukan aib kok. Ya orang namanya nggak ada ilmu dulu ya sudah. Ketika dia dinasihati ada ilmu, ya tinggal dibongkar saja, nggak masalah. Itu tidak, insya Allah ya tidak mengapa bagi penghuninya. Ya kalau tinggal ada sisa-sisa tulangnya sudah tinggal dipindahkan tulangnya. Karena itu juga tulang juga harus dimuliakan. Tidak boleh tulang diremehkan seperti itu saja. Kemudian yang kedua tadi kalau masjid atau musola di kompleks pemakaman. Oh, jadi ya Mas sekalian, jadi nggak harus yang namanya kompleks pemakaman itu ada masjid. Pondok Rangun juga nggak ada kayaknya. Pondok Rangun saya nggak ada, yang paling besar itu di Indonesia. Itu tidak ada. Kalau alasan untuk sholat jenazah, oke, sholat jenazahnya cukup di situ. Sholat jenazahnya di situ saja, nggak apa-apa di tempat yang mungkin seperti disediakan, tapi bukan masjid. Ya, bukan masjid untuk sholat sehari-hari. Ya, memang sekarang Pak, memang sekalian, nggak ada niat orang menghadap makam itu untuk menyembah, nggak ada. Karena kita muslim, orang beriman, menyembahnya hanya pada Allah. Tapi kalau itu dibiarkan Pak, apa terjadi? Mungkin generasi kita masih bisa Pak, tapi generasi berikutnya nanti akan mengkultuskannya. Awal mengkultuskannya dan akhirnya pada tahap menyembahnya bisa. Nah sekarang terjadi menyembah juga Pak. Menyembah, nah kan jangan nggak harus sujud Pak. Namanya menyembah, beribadah itu bisa dengan berdoa meminta. Itu menyembah, beribadah pada kuburan. Di antara bentuk beribadah itu adalah dengan istighatsah, meminta tolong saat kita mengalami musibah. Itu beribadah juga. Nah sekarang ada seperti itu, menyembah kuburan. Walaupun tidak sujud, kan nggak harus sujud di kuburan, tapi dia minta pada kuburan itu sama aja Mas. Nah inilah pentingnya kuburan itu dengan tempat ibadah itu disendirikan, gitu aja Pak. Ya. Umat ini sekarang lagi sakit. Banyak mereka jatuh pada kesyirikan atau
melakukan hal-hal yang mendekati kesyirikan itu dikarenakan jauh dari wahyu seperti itu. Pembahasan seperti ini jarang di kalangan mereka. Nah, jadi seperti itu jamaah sekalian. Ya, dan alasan apa namanya? Ya, dia menjaga waktu sholat. Ya, dia kan bisa sholat di tempat yang lain yang enggak begitu jauh. Alasan nanti telat, dia menjaga sholat. Ya, utamakan sholat dulu lah kalau memang waktu sholat mau habis. Ini waktu sholat mau habis. Duluin makam, duluin mendahulukan pemakaman atau sholat. Ya, sholat dulu dia. Sholat gitu ya. Nah, kalau waktu masih panjang ya sudah dia nggak apa-apa memakamkan dulu. Nanti sholat juga nyusul juga bisa. Seperti itu. Nggak harus masjid itu apa makam itu ada masjid, nggak harus. Jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak. Nah, untuk masalah beribadah di kuburan itu sudah banyak beribadah atau menyembah pada penghuni kuburan. Itu dengan cara meminta itu ada Pak. Itu memang apalagi zaman sekarang zaman medsos. Habib Hamid itu diminta gitu. Ya Habib Hamid diminta Pak. Namanya Habib Hamid diminta itu. Ya Allah, ini bahaya begini Pak. Kesyirikan ini. Mau minta kepada Habib. Ya. Kalau yang bukan syirik itu menjadikan tawasul kepada selain Allah pada manusia itu bukan syirik. Itu sarana menuju kesyirikan Pak. Nah, ini meminta langsung terang-terangan. Madad minta pertolongan. Madad ya Habib. Madad itu artinya apa? Pertolongan. Itu pertolongan semua madad itu ngasih Allah. Ya semuanya Allah. Walaupun alasannya itu bukan minta kepada situ, tapi itu dijadikan sebagai perantara. Habib ini fulan, Habib fulan jadikan sebagai perantara minta pada Allah. Kalau begitu sama kayak orang jahiliyah Pak. Orang musyrik jahiliyah begitu. Ma na'buduhum illa liyaqarribuna ilallahi zulfa. Jadi kami tidaklah menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi seperti itu. Jadikan perantara, jadikan tawassul perantara. Nah, ini tidak boleh. Udah mintalah pada Allah ud'uni, ya ud'uni, berdoalah kepadaku. Jadi jangan minta kepada selain Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Ini nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika kamu mintalah kepada Allah. Dan ketika kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah, bukan selain Allah. Kalau ini dibiarkan, ini sarana menuju kesyirikan betul-betul. Di zaman sekarang aja begini, bagaimana dengan generasi berikutnya? Ini kalau generasi sekarang udah hilang, Pak. Ini gimana generasi berikutnya? Sekarang medsos sudah kerja, mau merajalela di mana-mana. Orang malas ngaji, melihatnya kayaknya enak loh ya gitu ya. Hajat mereka terwujud dengan cara minta kepada Habib fulan gitu. Wah, bahaya kesyirikan banyak Pak. Ya, ini aja anak muda yang belajar ngaji aja jarang Pak. Lu gimana? Kan generasi kayak antum ini akan tidak ada Pak. Kita semua akan tidak ada Pak. 100 tahun ke lalu gimana dengan anak cucunya ini? Itu lebih berbahaya lagi. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, seperti itu Mas. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan Pak. Nggih, monggo. Apa namanya? Kalau tadi kan sholat di kandang onta itu kan nggak boleh Pak. Nah kalau di kita di sini itu kandang onta nggak ada, tapi kandang kucing banyak Pak. Kandang kucing gimana? Kandang kucing kan banyak kandang kucing di dalam rumah itu banyak. Nah, jadi mengkhususkan tempat tertentu untuk kucing di sini. Enggak. Ada kandangnya, habis itu kucingnya lari-lari kemana-mana. Nah terus apa namanya, kadang-kadang suka kencing kemana-mana. Di rumah gitu ya? Di rumah. Terus itu gimana caranya itu Pak Ustaz? Terus kotoran kucing itu termasuk najis apa tuh Pak? Baik, kotoran dan bekas kucing ini najis pasti Pak. Iya najis apa ya? Najisnya najis mutawasit Pak, najisnya menengah, tidak sampai mughaladzah. Tidak juga najis yang ringan, tidak. Kalau yang najis ringan itu adalah kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan selain nasi. Kemudian madhi kita, madhi laki-laki dewasa. Madhi bukan mani Pak ya, madhi.
yang keluar ketika syahwat itu najisnya ringan. Nah, ketika orang mau melihara kucing di rumah, kucingnya di mana-mana, pipis di mana-mana, pusing di mana-mana. Ya, gini ya Mas sekalian, kan umumnya kita sholat pakai sajadah. Sajadah kita yakin gak dikencingin, juga nggak bau. Maka walaupun bawahnya itu najis, pakai sajadah aman. Gitu loh. Nah, katakanlah nggak pakai sajadah sholat boleh nggak? Ya nggak harus juga. Boleh kita sholat di rumah kita, Pak. Contohnya sholat di atas tempat tidur boleh. Sholat di mana lagi, Pak? Sholat di lantai rumah kita boleh. Nah, suka. Kemudian boleh nggak sholat di situ? Padahal di situ selalu dilalui kucing. Boleh, Pak. Selagi kita tidak tahu yang kita injak area kita sholat, Pak, tidak ada pipis kucing atau kotorannya, boleh silakan. Gitu, Pak. Nah, gitu. Aman kok, mudah. Walaupun kita nyium bau pas lagi sholat nyium bau pesingnya takut selain tempat kita sholat itu, Pak, area sholat. Saatnya kita sholat gak pakai sajadah. Apalagi sekarang kita menggunakan sajadah sendiri dan sajadah itu tidak pesing, ya gak apa-apa pakai saja. Walaupun di bawahnya tuh lantainya najis, gitu Pak. Wallahu a'lam. Selagi najisnya itu tidak sampai meresap, najisnya kering, tidak sampai meresap, meresap ke sajadah itu, jangan. Aman Pak, aman. Monggo silakan. Tapi bikin gak kusuk, sholat pesing. Iya, monggo silakan yang cinta kucing, tidak dilarang. Dan kucing itu tidak sampai menyebabkan malaikat masuk, nggak sampai nggak sampai mencegah malaikat masuk. Ya. Jadi artinya tetap masuk. Yang membuat malaikat nggak masuk rumah kita itu kalau yang dipiara adalah guguk ya. Nah, ada lagi Pak, silakan. Ustaz, terkait menutup aurat untuk yang laki-laki. Itu kan dari pusat sampai ke lutut. Nah, yang sering kita lihat biasanya itu pada saat orang berihram itu kan karena ada dua kain. Nah, kain yang dipakai di bawah itu kalau orang-orang yang sudah mungkin karena usia segala macam perutnya buncit dan kemudian tertarik ke bawah, itu sudah tertarik bagian bawahnya itu di bawah pusat. Nah, kemudian yang kedua, ketika dia mengikatkan kain ihramnya yang atas itu tidak sampai menutupi bagian yang, karena kan pusat itu kan terhitungnya berputar ke belakang kan, artinya bagian belakangnya pun kalau di bawah pusat berarti kan juga aurat kan. Iya, belakang. Itu secara hukum syari'nya gimana Ustaz? Kalau yang dia pengikatnya tidak sampai kencang sehingga dia melorot ke bawah di bawah pusat. Baik, ini ya Mas kalian, masalah ini juga penting gitu ya. Kalau seseorang mengikat ihramnya, ihram izamnya, ihram yang sarung bawah itu tidak sampai menutupi pusar, ya nggak apa-apa juga. Yang jelas nanti ketika sholat dan ketika yang lain itu harus tertutup area bawah pusarnya. Misalnya inilah masalahnya kalau perut buncit gitu ya. Jadi ngikatnya di bawah sini Pak. Ya hanya bisanya di situ. Soalnya kalau di sini dia nanti akan naik, pahanya kelihatan, turun, pusatnya kelihatan bawah terus. Serba salah juga. Berarti harus menggunakan. Nah berarti di sini fungsi kain ihram yang bagian atas, tutupin itu. Kain ihram bagian atas itu tutupin bawah pusat dan bawahnya. Jadi tidak sampai kelihatan. Begitu juga tutupin bawah belakangnya. Berarti untuk yang kain ihram bagian atasnya dia harus membeli bagian yang size-nya besar. Gitu Pak. Ya maksudnya besarin perutnya doang. Besarin itu ihramnya. Waduh, tapi gak bisa nih. Saya bisanya pakai ihram yang lain, gak apa-apa. Beda. Bawahnya tuh ihram berbulu, atasnya ihram gak berbulu. Kain ihram kalau gak berbulu, enggak masalah, yang penting dia bisa tertutup. Harus. Jadi buat apa coba? Dia melakukan hal itu ternyata umrohnya tidak sah, ya tawafnya tidak sah gitu ya. Nah seperti itu Pak. Jadi orang beriman itu selalu waspada, selalu jaga-jaga ibadahnya itu nggak diterima. Dengan cara sebelumnya diantisipasi.
Dilihat, kalau dia tahu masih kelihatan, ya sudah dia akan nutup. Gimana caranya nutup? Jadi dia pikirannya seperti itu. Dia ingin mempersembahkan ibadahnya yang terbaik sehingga Allah terima dengan penerimaan yang sempurna. Begitu. Nah, kalau perut saja dikit-dikit, berarti size itunya harus dikit-dikit yang atasnya. Itu solusi, Pak. Oh nggak ada, ya Anda harus beli khusus apa namanya, pesan ke tukang jahit. Dapatnya gini dari travelnya, berarti Anda harus beli khusus gitu ya. Mau ke tukang jahit itu, mau tukang jahit, ya untuk bisa melakukan hal itu, mau Pak. Masalahnya kita ya nggak mau, gitu, nggak mau repot, nggak begitu Pak. Ya, nah, Allah, padahal repot itu baik Pak, apalagi untuk bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum kita beribadah. Harus Pak seperti itu tetap. Nah, dapat begitu ya khawatir nggak diterima Pak. Gimana masih ada keluar kelihatan aurat gitu. Tawaf kelihatan auratnya, nggak boleh. Ya, mungkin nggak kelihatan itu, tapi kelihatan ini ya Pak, belahan, mohon maaf, bokongnya di depan. Karena saking bawahnya gitu. Saking bawahnya karena perutnya di atas itu, ya perutnya itu saking buncitnya. Gitu. Ya, mari sama-sama jemaah sekalian kita kurangin makan dengan cara puasa. Makannya nggak berlebihan. Nafsu syahwat makan syahwat perut itu dikurangi. Karena itu baik juga buat kita insyaallah. Ya, buktinya ngaruh juga buat ibadah juga ya. Nah, wallahu a'lam. Satu lagi barangkali kalau ada. Kalau tidak ada ya sudah. Cukup insyaallah kita lanjutkan di bawah. Ada kekurangannya kata saya tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah menyempurnakan ibadah sholat kita sesempurna mungkin dan semoga kita menjadi hamba yang selalu waspada dan bisa selalu memperbaiki ibadah kita hari demi hari sehingga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang selalu berbekal dengan takwa. Allahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.